Jadi tadi ya, satu, dekatkan anak-anak kita pada Tuhan. Pertama kali yang perlu dilakukan adalah taqarrub ilallah, baru yang lain-lain belakangan. Yang kedua, belajar pegang-pegang. Yang ketiga, cerewet bertanya, cerewet meminta, dan agak desak-desak kalau minta itu. Percaya Allah nggak marah, Allah malah senang kok. Kita barangkali suka berpikir Allah marah, lalu desak-desak ya. Gitu, agak setengah-setengah diancam gitu ya. Enggak, Allah malah senang, karena itu adalah pertanda bahwa kita itu sudah tidak punya harapan lagi, nggak punya lagi tempat bergantung kecuali satu, wajah. Bukti dari ya karena dua ya karena sa'in. Nah kemudian juga ya, didik anak kita dekat kepada Al-Quran, tadabbur Quran. Jadi bukan dikejar-kejar hafalan ya. Kejar hafalan target 30 juz tanpa pemahaman sama sekali, tanpa penguasaan. Memorizing tapi not remembering. Mengingat ada dua cara dalam teori psikologi ya. Memorizing, menyimpan data di otak, data storage namanya, atau remembering, menyimpan makna di hati. Sesuatu yang di storage di otak itu gampang hilang, tapi kalau remembering itu kekal bertahan. Sementara yang namanya hafadho itu artinya memelihara. Hafiz itu bukan penghafal artinya, tapi pemelihara Al-Quran. Tradisi Islam menghafal Quran itu seumur hidup. Jangan di crash. Jangan bikin crash program. Seumur hidup. Seperti kata Umar, kenapa sedikit sekali para sahabat yang hafal Quran? Nggak sampai 60 orang dari 30.000 sahabat, padahal mereka orang Arab. Dan orang Arab itu hafalannya juga keren. Dan Al-Quran saat itu memang butuh dihafalkan. Kenapa? Belum dikumpulkan dalam kitab. Kenapa cuma 60 orang? Kata Umar, karena sahabat itu jika dia hafalkan satu ayat, dia amalkan satu ayat. Nah, anak-anak kita dekatkan dengan Quran. Quran itu satu ayat itu ilmunya nggak ada kering-keringnya. Kitabul Khalid wa ata'uhu mutajaddid. Ini kitab kuno tapi tampilannya baru terus. Sejuta kali kita baca ayat yang sama, maknanya sejuta kali beda gitu. Makanya yang sering kali saya lakukan ya, kalau saya mencoba mendekatkan diri pada Allah, kalau lagi masalah bertanya pada Allah, ngomong ngaduk sama Allah, habis itu buka Quran. Kadang-kadang lucu ya, saya buka, loh kok jawabannya ada. Jadi hampir semua pertanyaan kita jawabannya udah ada 15 abad yang lalu. Jawabannya udah ada 15 abad yang lalu. Saya banyak berhutang kepada guru saya baru saja wafat, Ustaz Hilmi Aminuddin. Itu Qurannya tuh gak ada matinya, Quran di dia tuh. Saya bilang dalam tulisan saya judulnya engkau di Facebook, sampai engkau mati engkau. Saya belum ketemu yang lebih jenius daripada beliau. Walaupun sejak 92 saya memang bertentangan pendapat dengan beliau, tapi nggak hilang kekaguman saya, nggak hilang. Belum ketemu saya orang sejenius beliau tentang Al-Quran. Ketika Nur Khalis Majid minta kepada saya, tolong saya dipertemukan Pak dengan Ustaz Hilmi, saya bilang sama beliau, Cak Nur jangan kaget ya, setelah ketemu Ustaz Hilmi, Cak Nur kalau merengek-rengek minta ngaji sama beliau, jangan kaget ya. Saya buat apa dia Pak? Saya ceritakan.
Nah, jadi sekali lagi, dekatkan anak kita dengan kitabullah. Dekatkan dengan kitabullah. Dengan sebuah semangat, ini ayat bukan qiraat, ini kumpulan tanda-tanda, bukan kumpulan bacaan. Ini kumpulan bacaan, bukan kumpulan bacaan, kumpulan tanda. Ayat itu artinya tanda. Sering itu. Setiap kali ada masalah, ngadu pada Allah, habis itu buka ayat Allah, kita mulai. Buka aja sebuka-bukanya, terserah, simsalabim blak gitu ya, bismillah blak gitu ya, kira-kira gitu ya. Tiba-tiba entah kenapa ayat itu jawabannya. Ayat yang udah berkali-kali kita baca, pada saat itu kok kita baca lagi kok maknanya lain ya. Kok kayak buat kita ya, dan seterusnya. Nah, anak-anak kita ya mudah sekali ya. Please, bukan dicekokin dengan target hafalan. Yang penting justru belajar tentang pemaknaan. Bahkan yang menarik ya, ketika hafiz Quran dari kalangan sahabat tinggal bisa dihitung jari, karena sebagian besar meninggal dalam peperangan syahid, dalam peperangan Yamamah. Abu Bakar waktu itu cukup stres ya, hafiz tinggal sedikit. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Bukan mencetak hafiz-hafiz baru, tapi yang dibilang tolong segera kumpulkan Al-Quran, tolong segera bukukan kodifikasi Al-Quran atas saran Umar. Kenapa sih nggak nyetak hafiz? Kok malah ngebukukan Al-Quran ketika para hafiz banyak yang meninggal dalam peperangan Yamamah? Pertama, karena tahfizul Quran itu sesuatu yang sunnah, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa diwajibkan, nggak bisa diperintahkan. Yang kedua, ini bicara tentang pemaknaan sebenarnya. Tadabbur, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Ya, apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran atau dalam hatinya ada penyakit, ya, tutupan, dia ada tutup. Tadabbur. Biarkan anak-anak kita berinteraksi dengan kitabullah. Sekarang ini saya agak kaget juga ya, ada orang-orang yang beranggapan ada ayat-ayat yang belum cocok buat anak-anak. Ayat-ayat tentang siksa, ayat-ayat tentang ancaman, ayat-ayat tentang hukuman, ayat-ayat tentang ketakutan belum cocok buat anak. Ini juga saya bingung, ajaran siapa ini? Seakan-akan Al-Quran itu ada yang perlu disensor buat anak-anak. Dan saya pernah marah di Facebook. Gak ada sensor buat Al-Quran. Ini adalah kitab yang paling aman untuk segala umur. Emang kita mau bilang begitu anak mau buka Al-Quran dengan terjemahan, stop, nak, jangan, bahaya. Emang begitu maksudnya? Enggak ada sensor atas Quran pada anak di usia apapun. Mau ayat tentang neraka, kayak ayat tentang azab, kayak ayat tentang hukuman, tentang ancaman, kayak tentang dosa, kayak enggak ada yang perlu disensor dari ayat Allah. Biarkan dekatkan mereka dengan ayat Allah. Nah gitu. Saya nggak tahu siapa memulai, saya nggak ngerti siapa memulai gagasan ini ya. Tapi ini adalah kitab teraman. Yang penting adalah sesuai dengan mengajarkan Al-Quran Islam, sesuai dengan kaidah-kaidah Rasulullah. Yasiru wa la tu'asiru, permudah jangan dipersukan. Basyiru wa la tunafiru, kasih kabar gembira, jangan bikin anak jangan bikin orang lari. Sudah. Dan watak Al-Quran ya sudah seperti itu. Al-Quran ini memang sudah seperti itu. Yasiru wa la tu'asiru, mempermudah tidak mempersukan.
Basyiru wala tunafiru, memberikan kabar gembira, enggak terlalu banyak menakut-nakuti. Kenapa seakan-akan ada program sensor Quran buat anak-anak gitu loh? Ini ajaran siapa lagi? Saya agak tersinggung juga, jujur, agak tersinggung gitu loh. Allah udah bilang, ma ja'alahullahu fid dini min haraj, Allah nggak menjadikan dalam agama ini satu kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan atas kalian kesulitan, Allah menginginkan kemudahan atas kalian. Apa yang mau disensor? Ini yang menyebabkan anak kita tidak dekat dengan kitabullah. Seandainya anak kita itu diizinkan membaca Al-Quran itu dengan baik, dia juga akan paham Islam ini mudah. Islam ini agama serba halal kecuali yang dilarang. Biarkan saja. Bahkan banyak orang-orang yang masuk Islam justru terkesima dengan ancaman-ancaman Allah. Termasuk James Lang, pemenang hadiah Nobel Matematik. James Lang itu justru dia itu masuk Islam gara-gara ayat-ayat ancaman tentang azab. Dia bilang ini baru Tuhan, ini baru Tuhan, dia bilang, karena dia arogan. Keren. Ini baru Tuhan juga karena dia arogan, angkuh. Karena salah satu sifat Allah al-mutakabbir, yang sombong, dan hanya Allah yang boleh sombong. Sombong itu pakaianku kata Allah, bukan pakaian hamba. Hamba boleh sombong. Sombong itu pakaianku. Jadi James Lang, pemenang hadiah Nobel Matematik, dia masuk Islam itu gara-gara itu, gara-gara ayat ancaman, gara-gara tentang hukuman-hukuman. Ini baru Tuhan, angkuh, arogan, sombong. Ya kalau mau jadi Tuhan, kasarnya kalau mau jadi Tuhan tuh kayak gini. Tuhan kok kayak Tuhan yang Kristen. Kenapa? Bagi orang yang memahami ancaman, ancaman itu bagian dari kasih sayang Allah. Allah itu kalau nggak kasih sayang sama hambanya, nggak pakai ngancam. Neraka cemplungin ke jahanam, neraka cemplungin ke jahanam, neraka. Ini ancam-ancam, cemplungin aja. Cuma kan dia sayang pada hambanya. Dia nggak ingin hambanya masuk, makanya diancam. Jadi Allah itu kalau seandainya nggak sayang pada hambanya sih nggak ada ayat ancaman itu, nggak ada ayat ancaman dalam Quran. Tinggal cemplungin apa susahnya sih, dia yang ciptakan, dia aja masuk. Dia pencipta, dia nggak ditanya apa yang dia perbuat, kita lah yang akan ditanya apa kita perbuat. Dalam Al-Quran dikatakan gitu, Allah nggak ditanya apa yang dia lakukan, dia pencipta, dia pemilik kita. Kita ini kayak boneka, dipatah-patahin juga boleh kok. Cuma kan dia pengasih penyayang, dia nggak ingin. Dan saya melihat ketika ancaman tidak lagi menjadi bagian dari ilmu pendidikan, habis, selesai. Ketika ancaman tak lagi dijadikan bagian dari pendidikan, habis sudah. Saya mengurusi beberapa kasus rumah tangga belakangan ini. Rumah tangga yang akhirnya berakhir dengan perceraian gara-gara gak diancam di awal. Ada suami gagal memberikan nafkah pada istrinya secara ma'ruf. Ancam dong. Baca sifat taklim gak suamiku? 3 bulan gak menafkahiku secara ma'ruf, cerai. Ancam kek? Enggak. Malah dia yang kerja bantuin suami, cari nafkah, nutupin nafkah suami. Ketika dia berangkat kerja gara-gara suaminya nggak mencukupi nafkahnya, akibatnya apa? Dia kerja dalam keadaan respeknya pada suami udah hilang, udah berkurang. Di pekerjaan ketemu cowok lain, selesai urusan. Ketemu cowok lain, perempuan kalau
Kalau ada masalah dengan suami, dia curhat nggak akan dengan perempuan, dia akan curhat dengan laki-laki. Kenapa? Dia bukan sekedar membutuhkan jawaban, dia membutuhkan pegangan baru soalnya. Cowok kalau ada masalah dia bisa curhat ke sesama cowok. Dan perempuan kalau selingkuh beda dengan laki-laki selingkuh. Laki-laki bisa membelah hatinya, perempuan nggak bisa membelah hati. Perempuan cuma bisa pindah ke lain hati, dia nggak bisa membelah hatinya. Perempuan itu hatinya satu. Kalau dia udah nggak cinta pada, kalau dia cinta pada si B, berarti udah nggak cinta lagi sama si A. Laki-laki beda, dia cinta pada si B sekaligus cinta pada si A sekaligus cinta sama si C. Dia bisa pecah hatinya jadi 4, bahkan bisa jadi 10, cuma Allah batasi 4 aja. Gara-gara ancaman tak digunakan. Ancaman ya, aku cari suami baru, kalau kamu nggak bisa nafkahi aku, selesai sudah. Cerai adalah ancaman. Ya memang jangan sering-sering digunakan, bagaimanapun itu bukan hal yang solusi awal, itu solusi terakhir. Tapi jangan kita menganggap solusi Allah yang bernama cerai itu hina gitu. Minimal sebagai alat pengancam, supaya dengan diancam sehingga nggak jadi cerai kan gitu. Dengan diancam malah nggak jadi cerai. Karena fungsi ancaman dalam Islam agar hukuman nggak jadi dilaksanakan. Fungsi ancaman itu ya, agar hukuman nggak jadi dilaksanakan. Makanya hukuman ancaman Allah itu serem. Agar hambanya berubah, dan agar ancaman itu sendiri nggak jadi dilaksanakan. Itu fungsi ancaman. Di dalam dunia psikologi, ancaman yang membuat orang berubah sehingga ancaman itu nggak jadi dilakukan, ancamannya harus cukup menyeramkan. Ancamannya saja menimbulkan efek jera. Kalau dalam hukum positif, hukumannya yang menimbulkan efek jera. Tapi kalau dalam Islam kerennya, ancamannya saja sudah menimbulkan efek jera. Dengan cara apa? Serem. Jadi kalau nanya pada saya hukum Islam itu kejam nggak? Emang kejam. Saya nggak mau bela-bela ya. Ada yang mengatakan enggak, hukum Islam nggak kejam kok. Kalau saya bilang enggak, hukuman Islam itu kejam. Bahkan ancamannya aja bisa menimbulkan efek jera. Itu hukum yang keren. Kalau sekarang itu yang ada adalah hukumannya yang menimbulkan efek jera. Jadi kan dihukum dulu baru jera. Kalau dalam Islam kalau bisa nggak dihukum udah jera. Itu dalam Islam. Ya, nggak dihukum udah jera. Nah jadi itu. Biarkan mereka itu berinteraksi dengan kitabullah. Anak-anak kita itu berinteraksi dengan kitabullah, dengan ayat-ayat barokah, dengan ayat-ayat ancaman. Yang penting kita lebih banyak mengupas ayat-ayat barokahnya. Seperti kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah memarahi para tabi'in. Ada apa dengan kalian? Kami dulu bersama sahabat dan Rasulullah hobi membahas ayat-ayat barokah, tapi kalian hobi membahas ayat-ayat ancaman. Diomelin sama Ibnu Abbas. Dan kita termasuk sekarang ya, termasuk yang hobi membahas ayat-ayat ancaman. Nggak sesuai dengan ajaran para sahabat. Itulah mengakibatkan pendidikan penuh dengan ketakutan. Hobi membahas ayat ancaman. Sama Rasulullah pun para sahabat itu lebih suka menanyakan tentang yang baik-baik, bukan tentang yang buruk. Kecuali sahabat Nabi yang menjadi intelnya Rasulullah itu ya, Udzaifah bin Yaman. Karena nasa yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'alu anil syarr makhafatan ayyudrikani, kata Udzaifah. Para sahabat mah hobinya bertanya pada Rasulullah tentang yang baik-baik. Hanya aku yang bertanya tentang yang buruk-buruk, karena aku takut ditimpa olehnya.
Kenapa sahabat hobi bertanya pada Rasulullah tentang yang khair bukan tentang yang syar? Karena yang syar sudah diserahkan pada Allah, yang buruk diserahkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad min syarri waswasil khannas. Yang urusan syar sudah diserahkan ke Allah, sehingga fokus tentang yang khair, yang baik-baik. Tapi kalau kita kan hobinya mengupas yang buruk-buruk, kalau bisa anak kita takut dosa, takut ini. Akibatnya lahirlah anak-anak pasif. Bukannya amar ma'ruf nahi munkar, malah nahi munkar amar ma'ruf. Bukannya melaksanakan perintah meninggalkan larangan, malah meninggalkan larangan melaksanakan perintah. Bukannya menegakkannya hak menghancurkan yang batil, malah menghancurkan yang batil menegakkannya hak. Bukannya ngejar pahala ninggalin dosa, malah ninggalin dosa ngejar pahala. Jadi agama dibolak-balik ya, itu enggak berkah. Amar ma'ruf nahi munkar, bukan nahi munkar amar ma'ruf. Definisi takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, bukan meninggalkan larangannya, melaksanakan perintahnya ya. Ngejar pahala nekan dosa, bukan nekan dosa ngejar pahala. Karena yang akan dihisab di akhirat nanti pahala apa dosa? Pahala. Memang ada ayat yang bilang kalau dosamu dikit masuk surga, dosamu banyak masuk neraka. Emang ada ayatnya? Yang ada adalah fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa hawiyah. Yang berat timbangan pahalanya dia masuk surga, yang ringan timbangan pahalanya dia masuk neraka. Dan itu cuma ada dalilnya. Anak kita didik untuk takut pada dosa Adam, tapi nggak takut pada dosa iblis. Apa dosa Adam? Larangan dilanggar untuk kelakuan Adam. Allah udah bilang jangan deketin pohon ini, dideketin juga. Larangan dilanggar tuh Adam itu. Apa iblis perintah nggak dikerjakan? Udah diperintahkan untuk sujud pada Adam, kok nggak mau sujud. Fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujudlah semuanya kecuali iblis. Sombong lagi takabur, enggan lagi takabur, termasuk golongan yang kafir. Dosa iblis itu tak melaksanakan perintah. Jadi dosa iblis itu lupa ngegas, dosa Adam itu lupa ngerem. Kita ajarin anak kita yang mungkin ngerem. Akhirnya makin masuk sekolah Islam makin pasif dia biasanya ya. Aktivis Islam itu pasifis rata-rata. Konyol kan ya, aktivis tapi kelakuan pasifis, nah itu ya. Saya bergerak di dunia kreativitas, tapi untuk mencari asisten saya hindari orang-orang masjid biasanya. Karena apa? Nggak kreatif, penuh ketakutan ya. Nangis ya, tapi apa boleh buat ya, saya libatkan rata-rata pakai anting, rambut gondrong dikuncir, biasanya kreatif yang model gitu tuh. Oleh orang-orang masjid kayaknya gimana gitu ya. Bukan Islam yang salah pendidikan. Baik, ayo udah sekalian, saya rasa cukup sampai sekian dulu ya. Dan seperti saya katakan tadi, biasanya kalau dengan saya tidak ada waktu cukup untuk tanya jawab, dan ternyata kan nggak ada waktu cukup. Sekarang malah nggak ada waktu gitu ya. Agar kita mulai banyak ke dalam inside out, bukan outside in gitu ya. Sekian saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.